Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami mengasihi Kau Tuhan, sungguh kami mengasihi Kau Yesus Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, Engkau tempat kami berharap ya Bapa. Sungguh kami mau dekat dengan Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh kami
kasih-Mu. Shalom, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, untuk kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih buat kesempatan pada hari ini untuk kami beribadah bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami semua, dan berikan rema-Mu dalam setiap hati kami, berikan pada kami hati seorang murid, berikan pada kami telinga seorang murid, berikan pada kami hati yang lemah lembut dan mudah diajar, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat kami semua, supaya kiranya kami tidak semata-mata hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga benar-benar firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar tentang respon dalam situasi sulit. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 15. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 dan 15. Mari kita akan membaca bersama-sama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita selama di muka bumi ini, kita pasti bertemu dengan namanya kesulitan. Kita hidup di bumi ini tidak akan pernah luput dari namanya kesulitan ataupun kesukaran. Seperti hari-hari ini yang sudah kita lalui, bagaimana dengan pandemi corona kita mengalami begitu banyak kesulitan. Baik itu kita kesulitan di dalam berinteraksi, kita kesulitan dalam ibadah secara langsung, kita kesulitan untuk kita bekerja setiap hari, kita kesulitan dalam sekolah dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa setiap kesulitan itu pasti ada hasil akhirnya. Dan ternyata hasil akhirnya itu ditentukan dari mana respon kita. Respon yang benar itu akan selalu menentukan hasil akhir yang benar. Saya ulangi, respon yang benar itu akan selalu menentukan hasil akhir yang benar. Suatu ketika ada seorang petani di daerah itu, pada waktu itu di desanya itu pada waktu itu sedang mengalami paceklik dalam hasil tanam. Nah, petani ini ternyata dia satu-satunya petani yang bisa menghasilkan produk ladangnya mereka, yaitu namanya jagung, dan jagung yang dihasilkan, yang panen yang dihasilkan adalah jagung yang super, jagung yang benih baik atau sangat unggul. Sementara tetangga-tetangganya atau sekitarnya, mereka tidak mengalami panen yang baik, dan hasil jagung yang mereka sama-sama panen dari tetangganya adalah hasil panen yang buruk. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang petani ini? Petani yang memiliki hasil panen dengan buah jagung yang baik, ternyata dia tidak egois, dia tidak memakai buah jagungnya itu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia membagi-bagikan benih-benihnya, benih-benih jagung unggulnya dia kepada tetangga-tetangganya, petani-petani yang lain sekelilingnya. Kenapa? Supaya petani-petani yang lain itu yang di sekelilingnya di ladang mereka itu juga bisa mengalami hasil yang sama, yaitu panen dengan buah jagung yang baik. Dan ternyata benar saudara, ketika dia membagi-bagikan benih-benih jagung unggul dari hasil panennya kepada petani atau tetangganya atau sahabat-sahabat sekelilingnya, mereka desa ini menjadi satu-satunya desa yang bisa menghasilkan buah jagung dengan produk yang lebih unggul, yang lebih baik lagi. Dan akhirnya perbuatan dari petani yang baik hati ini yang membagi-bagikan benih yang unggul ini terdengar oleh seorang wartawan, dan seorang wartawan ini sedang menginterview atau mewawancarai. Wartawan ini bertanya pada petani ini, Pak Petani, kenapa di masa-masa sulit ketika orang-orang sulit untuk panen jagung dan banyak yang hasil panennya nggak baik, sementara Pak Petani satu-satunya hasilnya baik, justru memberikan benih-benih yang unggul ini kepada yang lain? Kenapa nggak Pak Petani itu nikmati sendiri hasil panennya? Biasanya orang-orang kalau yang lain kesulitan, yang sementara dirinya survive, dia menikmatinya sendiri.
tidak mau berbagi dengan yang lain. Tetapi kenapa Pak Petani mau membagi-bagikan benih-benih unggulnya kepada teman-temannya, sahabat-sahabat petani yang lain, sehingga desa ini menjadi sama-sama mereka bisa panen raya jagung yang lebih baik. Lalu petani ini bilang begini, sebenarnya ketika saya memberikan benih unggul saya kepada petani-petani yang lain, itu pun sebenarnya saya juga sedang memberkati diri saya sendiri. Lalu wawancara, wartawan itu bingung dengan jawaban dari Pak Petani ini. Kenapa Pak Petani, kenapa kok bisa dengan Pak Petani memberikan benih ini, membagi-bagikan benih ini pada tetangga kiri kanannya, sahabat-sahabat petani yang lain, memberkati Pak Petani juga. Lalu Pak Petani bilang, bicara sama menjawab wartawan tersebut. Ingat nggak pada waktu kita masih sekolah, kita ada pelajaran biologi yang ada istilahnya penyerbukan silang. Nah, ketika saya menanam dengan benih unggul, sementara benih-benih yang lain di sekitar ladang saya tidak unggul, maka itu akan bisa mempengaruhi hasil daripada produksi jagung saya. Tetapi ketika saya membagi berkat benih-benih unggul yang saya terima, yang saya dapatkan dari panen jagung-jagung saya yang lebih baik kepada tetangga kiri kanan, maka mereka juga sama-sama menanam pohon-pohon jagung yang benih unggul. Dan ketika mereka sama-sama besar, maka terjadilah serbuk silang. Ya, penyerbukan silang antara jagung dari ladang tetangga ke ladang saya penyerbukan ke ladang tetangga. Dan ketika sama-sama penyerbukan itu oleh benih yang unggul sama-sama unggul, maka otomatis hasil yang saya terima pun akan menjadi buah dengan produksi benih jagung yang unggul. Sementara petani yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika saya memberi, disitulah saya juga mendapatkan. Nah, ini satu respon yang baik, saudara. Di masa-masa yang sulit pada hari-hari ini, respon kita yang menentukan hasil akhir kita. Respon yang benar itu selalu menentukan hasil akhir yang benar. Jadi kalau kita pada hari-hari ini mengalami satu kesulitan, maka respon kitalah yang nanti akan menentukan hasil akhirnya. Nah, ayat yang kita baca hari ini berbicara tentang doa atau ajakan untuk berbalik ketika menghadapi satu kesulitan. Dikatakan, dan umatku atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya percaya setiap kita semua yang beribadah pada hari ini berdoa supaya negeri kita bisa dipulihkan. Amin, saudara. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa poin bagaimana respon kita dalam menghadapi kesulitan. Pertama, dikatakan di dalam ayat yang kita baca, respon yang pertama yang kita lakukan adalah merendahkan diri. Respon yang pertama yang kita miliki adalah merendahkan diri. Banyak orang ketika mengalami kesulitan itu cenderungnya adalah mencari kambing hitam. Mencari siapa yang bisa disalahkan. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, respon yang Tuhan inginkan dalam kita menghadapi kesulitan adalah kita pertama harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Jangan mencari kambing hitam atau mencari kesalahan orang lain. Saudara, kambing jangan selalu disalahkan, saudara. Amin, saudara. Kasihan kambingnya kalau disalahkan mulu, saudara. Jadi, kalau kita menghadapi kesulitan, yang harus kita lakukan pertama adalah kita merendahkan hati. Merendahkan hati seperti apa, saudara? Merendahkan hati itu berarti kita mengintrospeksi diri kita dibanding menyalahkan orang lain. Orang yang sombong itu selalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi orang yang rendah hati selalu sibuk untuk mengintrospeksi dirinya dibandingkan mencari kesalahan orang lain. Saya berdoa buat kita semua hari ini. Kalau saudara saat ini kita sedang mengalami situasi yang sulit, mari jangan menyalahkan gereja saudara, jangan menyalahkan mungkin pemerintah, jangan menyalahkan hamba-hamba Tuhan, jangan menyalahkan orang sekeliling kita, tetapi sama-sama ini menjadi suatu kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri, merendahkan hati kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Respon yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk merendahkan hati. Saya percaya setiap kita semua adalah orang-orang yang mau mengintrospeksi diri. Stop untuk mengkomplain, stop untuk menghakimi satu sama lain, tetapi sama-sama mari kita merendahkan hati kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini sehingga
Apa yang nanti kita akan lakukan di dalam masa-masa sulit kita yang kita hadapi hari ini. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Yang kedua, pertama adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak jauh di dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu dekat dalam kehidupan kita. Seberapa jauh sih jaraknya Tuhan dengan kita? Tuhan itu sejauh doa kita. Saya ulangi, seberapa jauhkah Tuhan terhadap kita? Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya, Tuhan itu sejauhnya hanya sebatas doa kita. Kalau saat ini kita berdoa, Tuhan itu hadir. Jadi, Tuhan itu dekat. Dia hanya sejauh doa. Tetapi seringkali kita yang menjauh dari doa. Jadi Tuhan itu tidak pernah jauh daripada kehidupan kita. Tetapi kita sendiri yang menjauhkan dari kehidupan doa kita. Sehingga seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Yang kita lakukan yang kedua adalah kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Artinya ini adalah kesempatan untuk kita berdoa. Saudara, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus bisa kita kerjakan, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dan mungkin ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Yang kita bisa kerjakan pada hari-hari ini adalah kita stay at home. Kita tinggal di rumah, kita berdoa, beribadah di rumah dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah. Bagiannya Tuhan adalah Dia yang nanti yang akan sejauh mana Dia akan memulihkan negeri kita, menyelesaikan pandemi corona. Jadi saudara, yang kita lakukan adalah kita berdoa dan kita mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah kita merendahkan diri, yang kedua adalah kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan bagaimana respon kita yang ketiga untuk kita menghadapi situasi sulit pada hari ini, yaitu yang ketiga adalah berbalik dari jalan yang jahat. Istilahnya adalah bertobat. Jadi saudara, hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri, merendahkan diri kita berdoa mencari wajah Tuhan, dan inilah kesempatan yang baik untuk kita bertobat dari jalan kita yang jahat. Saudara, Tuhan selalu mengingatkan kita pada hari-hari ini dan hari-hari yang ke depan. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita, tetapi kita seringkali mempermasalahkan masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan bagaimana hidup kita di masa yang lalu, tetapi seringkali kita selalu mengingat-ingat kehidupan kita di masa lalu. Saudara, Tuhan itu lebih suka dengan masa sekarang dan masa depan. Dia adalah Tuhan yang selalu melihat ke depan. Iblis selalu mengingatkan kita akan masa lalu kita, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita akan masa hari ini dan masa yang akan datang. Masa-masa yang sulit ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kalau selama ini, selama pada masa-masa kita makmur, selama masa-masa kita nyaman, kita sudah jauh daripada Tuhan, kita gak mau ke gereja, kita tidak beribadah, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Kalau nanti pandemi ini sudah selesai, ingatlah saudara, kalau masa-masa sulit yang sudah kita lalui, kita bisa melewatinya, maka di masa-masa yang nanti akan Tuhan memulihkan kita harus kembali kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini supaya setiap kita semua memakai masa-masa yang sulit ini untuk kita bertobat, saudara. Kembali pada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia selalu mengingatkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dia tidak peduli di masa-masa lalu kita. Seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun kesalahan kita, seburuk apapun dosa kita, Tuhan hanya menginginkan respon kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin Anda sebagai seorang suami tidak menjalankan fungsi saudara sebagai suami, saudara bertobat dan kembali pada Tuhan, dan jadilah seorang suami yang memiliki fungsi sebagai seorang suami. Kalau saudara mungkin seorang istri, kalau selama ini saudara sudah jauh dari tidak melakukan fungsi sebagai seorang istri, hari ini sama-sama kita bertobat, dan jadilah kita melakukan fungsi sebagai seorang istri. Kalau kita sebagai anak-anak, mungkin selama ini kita melawan orang tua, kita tidak menghormati orang tua, pimpinan di atas kita, otoritas di atas kita. Inilah kesempatan yang baik untuk kita bertobat dan kembali memposisikan diri kita sebagai seorang anak yang hormat pada orang tua. Kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, kalau selama ini kita kurang memperhatikan
setiap umat yang dipercaya pada kita. Hari ini ada kesempatan bagi kita untuk memperhatikan setiap domba-domba atau jemaat yang dipercayakan pada kita. Dan kalau hari ini kita sebagai jemaat yang mungkin selama ini kita on off di dalam melayani Tuhan, on off dalam beribadah, ini adalah kesempatan untuk kita bertobat dan berkomitmen kembali untuk kembali datang kepada Tuhan. 3 hal ini yang bisa sama-sama kita sama-sama kerjakan di masa-masa sulit. Respon kita, pertama merendahkan diri, jangan mencari kesalahan orang lain, jangan mencari kambing hitam, tetapi introspeksi diri kita untuk kita sama-sama introspeksi diri kita, menyadarkan diri kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Kita introspeksi diri kita. Jangan salahkan orang lain, jangan menghakimi orang lain. Yang kedua, kita sama-sama juga berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Jangan kita menjauhkan diri daripada doa. Dan saya percaya ketika kita berdoa di situ Tuhan hadir. Yang ketiga, yang harus kita lakukan untuk respon terhadap kesulitan adalah berbalik dari jalan jahat, bertobat. Inilah saat yang tepat untuk kita bertobat. Saya percaya kita semua akan dimampukan Tuhan menghadapi masa-masa sulit, sehingga pada masa-masa yang akan datang kita akan melihat ketika Tuhan memulihkan negeri kita, Tuhan memulihkan keadaan kita, maka hati kita penuh dengan ucapan syukur dan mulut kita penuh dengan puji-pujian. Amin. Mari kita berdoa buat firman yang telah kita dengar hari ini. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami masa-masa yang sulit. Bukan berarti Tuhan membenci kehidupan kami, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Kami boleh meresponi setiap masa yang kami lalui pada hari-hari ini dengan cara merendahkan hati kami. Ampuni selama ini kami selalu sombong, kami selalu mencari siapa yang bisa kami salahkan selama ini. Tetapi pada hari ini kami sama-sama mau belajar mengintrospeksi diri kami untuk kami boleh sama-sama melihat ke dalam kehidupan kami. Apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, apakah hidup kami sudah berkenan kepada Tuhan. Ampuni kalau selama ini mungkin hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kami semua ini adalah masa-masa yang tepat untuk kami boleh bertobat. Bapak, ampuni selama ini mungkin kami meninggalkan persekutuan-persekutuan bersama dengan Tuhan. Selama ini kami tidak melakukan apa yang kami harus kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mau bertobat dan kami mau kembali kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mau mengingat-ingat kembali akan masa-masa lalu kami, setiap kesalahan kami. Tetapi kami mau melihat ke depan bahwa Tuhan lebih suka akan masa depan, lebih suka pada masa sekarang. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan ajarkan kami juga untuk kami boleh sama-sama berbalik pada jalan dan berdoa mencari wajah Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami, hubungan kami dengan Tuhan begitu dekat hanya sejauh doa. Tetapi seringkali kami selalu menjauh dari kehidupan doa. Tuhan ampuni kami. Bila pada masa-masa ini Tuhan kami boleh memperbanyak jam-jam doa kami bersekutu dengan Tuhan. Karena ini adalah satu kesempatan yang kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami akan kerjakan. Tetapi apa yang tidak bisa kami kerjakan, kami percaya Tuhan sanggup untuk mengerjakan, memulihkan negeri kami, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Bila segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima sakramen penjaman kudus pada hari ini. Siapkan hidup kita untuk kita boleh bersekutu satu meja di dalam hidangan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur dan kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita sama-sama pujikan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan mengatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat tubuhmu yang terpecah-pecah untuk menggantikan setiap dosa kami. Kami mengucap syukur buat bilur-bilurmu, di mana bilur-bilurmu itu yang menyembuhkan kami. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang dalam kesulitan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ucapan syukur buat tubuh dan darah Yesus yang kita terima pada hari ini. Biarlah saat ini ketika kita mengalami kesulitan, kita boleh memiliki respon yang benar. Kita mau merendahkan hati kita, mencari wajah Tuhan, berbalik dari setiap jalan-jalan jahat. Dan kita boleh sama-sama bertobat, kita boleh sama-sama boleh merendahkan hati kita. Kita percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada ujungnya. Tuhan boleh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kita sama-sama naikkan pujian kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa, arahkan hatimu pada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Kembalilah dan
balah berkat daripada Tuhan. Kiranya pada masa-masa sulit ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati hubungan suami dan istri. Tuhan memberkati hubungan orang tua dan anak. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami untuk boleh menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Tuhan memberkati finansial kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, ucap syukur biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.